Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-119, 120 dan 121 dari surah An-Nisa, yaitu yang menerangkan tentang kandungan sumpah syaitan. Sebelum ini sudah kita terangkan tentang syaitan yang telah bersumpah di depan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam ayat yang ke-118 Allah menyebutkan bahwasanya syaitan bersumpah akan mengambil sebahagian dari manusia untuk dijadikan kelompoknya, dan itu adalah bahagian yang memang telah Allah tentukan bagi syaitan untuk menjadi kelompoknya, menjadi golongannya. Karena Allah telah memberitahukan kepada syaitan bahwasanya memang ada sebahagian dari manusia yang akan berkawan bersama-sama denganmu, wahai syaitan. Maka syaitan pun bersumpah di hadapan Allah, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengambil sebahagian manusia yang memang telah ditentukan untukku sebagai kelompokku. Itu sumpah yang pertama dari syaitan. Ini disebutkan dalam ayat yang ke-118. Ini yang akan kita pelajari adalah ayat 119, 120 dan 121, melanjutkan apa yang terkandung di dalam sumpah syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut sumpah, bermakna ia adalah pernyataan yang kuat, pernyataan yang tegas. Bila seseorang bersumpah, kalau dia ingin memberikan penegasan di dalam pernyataannya, umpamanya ada orang yang bertanya kepadanya, memang Bapak melihat kejadian yang berlaku di tepi jalan itu? Maka dia pun menjawab, ya, saya melihatnya. Tapi orang yang bertanya ini ragu-ragu, diulang sekali lagi, apa memang iya betul Bapak melihatnya sendiri? Maka dia pun menjawab, demi Allah. Apabila sudah demi Allah, bermakna dia sudah bersumpah, demi Allah memang saya melihatnya sendiri dengan mata kepala saya. Bermakna apabila bersumpah menyampaikan pernyataan dengan tegas. Begitu jugalah syaitan bersumpah, bermakna menyampaikan pernyataan dengan tegas. Apa saja kandungan sumpah syaitan? Nanti kita akan sebutkan satu persatu, yaitu nanti kita akan bahaskan dengan lebih terperinci. Di antaranya syaitan akan menyesatkan manusia, kemudian syaitan akan menyuruh manusia untuk berangan-angan
sehingga manusia hanyut dan tenggelam dalam angan-angan yang tidak akan mungkin menjadi kenyataan. Kemudian syaitan menyuruh manusia untuk memotong telinga binatang ternak. Apa maksudnya? Nanti kita akan terangkan. Kemudian syaitan juga menyuruh manusia untuk merubah ciptaan Allah. Ini disebut oleh syaitan satu persatu dalam sumpahnya, dan kesemua sumpah syaitan itu memang dilakukan oleh sebahagian manusia. Memang ada di antara manusia, dan itu adalah kelompok syaitan yang memang sudah merupakan bahagian syaitan. Jadi ada manusia yang sesat, ada karena syaitan berhasil menyesatkan mereka. Kemudian ada di antara mereka yang tenggelam dalam angan-angan, ada berangan-angan saja, bekerja tak mau, berangan-angan, mengikuti jalan yang benar tak mau, jalan kesesatan yang dipilih. Ada yang memotong telinga hewan, ada. Kemudian ada yang merubah ciptaan Allah, oh banyak sekali. Jadi apa yang disebut oleh syaitan dalam sumpahnya menjadi kenyataan di tengah-tengah manusia. Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, barang siapa yang berhasil disesatkan oleh syaitan, maka berarti ia sama telah menjadikan syaitan itu sebagai pelindungnya, penolongnya. Padahal semestinya yang mestinya dia pelindung adalah Allah. Allah yang semestinya dijadikan pelindung, tapi ini menjadikan syaitan sebagai pelindung, seperti dukun, bomo, paranormal, meminta kepada syaitan, minta perlindungan, minta kekuatan, minta kekayaan dan lain sebagainya. Apabila meminta perlindungan kepada syaitan, maka berarti ia telah merugi. Allah menyebut kerugian yang diderita itu adalah kerugian yang nyata, karena ia telah melakukan dosa syirik, bermakna itu adalah kesesatan. Dan sudah disebutkan sebelum ini, dosa syirik adalah dosa yang paling besar, yang kalau mati seseorang tanpa bertaubat, sementara dia telah melakukan dosa syirik ketika hidup di dunia, ia mati dalam keadaan tidak akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, bermakna ia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu yang disebutkan dengan kerugian yang nyata. Kemudian juga diterangkan beberapa kali penekanan di dalam ayat ini, yaitu ayat 120, penekanan bahwasanya syaitan itu memang menyesatkan, dan penyesatan yang dilakukan oleh syaitan itu adalah berbentuk tipuan. Berbentuk tipuan, hanya dusta belaka, palsu. Itulah yang disampaikan atau dikemukakan oleh syaitan, sehingga orang yang tertipu, terpedaya melihat yang disampaikan syaitan benar, padahal adalah salah. Kemudian diberikan penekanan sekali lagi pada ayat yang ke-121, bahwasanya yang disampaikan atau yang disuruh oleh syaitan itu adalah keburukan, dan akibatnya adalah sesiapa yang mengikuti ajakan syaitan itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya, dan ia tidak akan dapat lagi tempat lari, tempat yang lain dari neraka jahanam. Inilah dia 3 ayat yang berarti masih lagi melanjutkan ayat yang sebelumnya tentang dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Syirik adalah kesesatan, ini pengajian kita yang sebelum ini. Dan kesesatan yang merupakan di antara salah satu bentuknya adalah kemusyrikan, itu adalah yang diusahakan oleh syaitan sebagai bentuk penyesatan terhadap manusia, tapi tak semua manusia dapat disesatkan. Sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang telah engkau berikan keikhlasan kepada mereka, aku tak mampu untuk menyesatkan mereka. Tapi kalau yang biasa-biasa, tak pula pernah berbekal dan melindungi diri dengan ilmu, dengan iman,
tak pula pernah berhubungan dengan Allah, memohon perlindungan dari Allah dari syaitan yang terkutuk, maka mereka ini akan menjadi korban, akan menjadi mangsa yang diterkam oleh syaitan. Syaitan ini adalah serigala, seperti serigala kepada kambing. Dan biasanya kambing yang mana yang dimakan oleh serigala? Kambing yang terkeluar dari kelompoknya. Begitu juga manusia, kalau sudah terkeluar dari jemaah, maka akan diterkam oleh serigala. Serigala manusia adalah syaitan. Jadi kalau di hutan itu ada serigala yang menerkam kambing, maka di muka bumi ini ada pula serigala yang akan menerkam manusia. Serigala bagi manusia adalah syaitan. Maka jangan keluar dari jemaah, jangan keluar dari kelompok. Karena dengan berjemaah ini nanti kita akan saling nasihat menasihati. Ada yang lalai, kita ingatkan. Ada yang lupa, kita beritahu kembali. Ada yang tak tahu, kita beri ilmu. Ada yang sudah ingat, kita tambah supaya lebih ingat lagi. Dengan demikian maka jemaah ini menjadi kuat, maka syaitan tidak punya peluang untuk mengambil salah satu dari anggota jemaah tersebut. Inilah dia ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya, insyaAllah. Selanjutnya kita akan membaca ayat ini sebelum kita menterjemahkannya. Kemudian setelah itu kita akan berikan tafsir ringkas. Kemudian pada akhir nanti insyaAllah kita akan berikan tafsir yang lebih panjang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala udillannahum, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka. Siapa aku di sini? Ini lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu syaitan. Dan ini adalah lanjutan sumpah, bermakna syaitan yang bersumpah. Dan sungguh aku akan menyesatkan mereka. Mereka siapa? Manusia. Wala umanniyannahum, dan sungguh aku akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Wala amurannahum, dan sungguh aku akan menyuruh mereka. Falayubattikunna adhanal an'am, apa yang disuruh oleh syaitan? Dan sungguh aku akan menyuruh mereka supaya memotong telinga binatang ternak, maka sungguh mereka memotong telinga binatang ternak. Jadi seperti yang disuruh dibuat. Wala amurannahum, dan sungguh aku akan menyuruh mereka supaya merubah ciptaan Allah. Fala yughayyirunna khalqallah, maka mereka pun merubah ciptaan Allah. Jadi seperti mana yang diperintahkan, seperti itu yang dibuat. Wa may yattakhidhish syaitana waliya, dan barang siapa yang mengambil syaitan sebagai pelindung min dunillah, selain dari Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sesungguhnya ia telah rugi dengan kerugian yang nyata. Ya'iduhum wa yumannihim, syaitan itu menjanjikan kepada mereka, kepada manusia,
dan juga membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah yang dijanjikan oleh syaitan itu kepada mereka kecuali tipuan belaka. Jadi bukan yang benar, akhirnya manusia tertipu. Ulaika ma'wahum jahannam, mereka itu, yaitu yang menjadikan syaitan sebagai pelindung, tempat kediaman mereka adalah neraka jahannam. Wala yajiduna anha mahisa, dan mereka itu tidak mendapatkan tempat lari dari neraka jahannam. Jadi berdiamlah di neraka jahannam, tak ada lagi tempat lari yang lain. Mau ke kanan tak ada tempat lari, ke kiri tidak ada. Mereka berada di tengah-tengah neraka jahannam. Kita ulang dari awal ayat terjemahan, kemudian kita berikan tafsir ringkas, kemudian kita pindah ke tafsir yang terperinci. Dan sungguh aku akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan menyuruh mereka untuk memotong telinga binatang ternak, dan mereka memotong telinga binatang ternak. Dan sungguh aku menyuruh mereka untuk merubah ciptaan Allah, maka mereka pun merubah ciptaan Allah. Dan barang siapa yang mengambil syaitan sebagai pelindung selain dari Allah, maka sesungguhnya telah rugi dengan kerugian yang nyata. Syaitan menjanjikan kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, dan tidaklah yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka itu kecuali tipuan belaka. Mereka itu tempat kediaman mereka adalah neraka jahannam, dan mereka tidak mendapati tempat pelarian lain dari neraka jahannam itu. Bermakna berdiamlah di neraka jahannam itu selama-lamanya. Jadi dari 3 ayat ini nampak jelas bahwasanya Allah menerangkan dengan lebih terperinci lagi atau lebih lanjut lagi tentang sumpah syaitan di hadapan Allah. Mengapa kita sebut di hadapan Allah? Sebab sebelum ini syaitan mengatakan, yaitu ketika menyebut perkataanmu kepada Allah, bermakna syaitan bersumpah di hadapan Allah. Apa kata syaitan sebelum ini? Ayat yang ke-118, wa qala la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Syaitan bersumpah, sungguh aku akan mengambil sebahagian dari hambamu. Kata mu ini kepada Allah, berarti syaitan ini bersumpah di hadapan Allah. Sungguh aku akan mengambil sebahagian dari hambamu, yaitu satu golongan yang telah engkau tentukan untuk menjadi kelompokku, golonganku. Oh, jadi syaitan ini tidak bermain-main rupanya menyesatkan manusia sampai bersumpah. Jadi kalau syaitan bersumpah bersungguh-sungguh menyesatkan kita, kemudian kita pula tidak bersungguh-sungguh menghadapinya, maka siapa yang akan kalah? Kita yang akan kalah. Syaitan sungguh-sungguh, kita tak sungguh-sungguh, kalah. Jadi kalau syaitan bersungguh-sungguh menyesatkan, kemudian kita bersungguh-sungguh pula menghadapinya, maka kita menang, karena Allah akan bersama dengan hamba-hamba yang bersama dengannya. Tapi kalau kita lalai pula dari mengingat Allah, maka diterkamlah kita oleh syaitan yang bersungguh-sungguh untuk menerkam kita. Kita guna kata terkam ini biar terasa, tergambar seperti serigala menerkam kambing. Bagaimana serigala? Apakah serigala itu ketika menerkam kambing dia berjalan perlahan-lahan? Tidak, lari kencang. Kencang lari kambing, lebih kencang pula lagi dari serigala. Kalau tak dapat kambing itu, apakah perlahan-lahan dia lari? Tidak. Kemudian menerkam dia, lambat-lambat dia menerkam. Tidak, cepat dia menerkam. Bahkan serigala kalau tak mampu satu, dia panggil kawan-kawannya yang lain. Padahal kambing yang mau diterkam satu.
tapi dikeroyok ramai-ramai. Boleh jadi satu orang di antara kita ini dikeroyok oleh ramai syaitan. Ada syaitan bergayut di telinga kanannya satu, di telinga kirinya satu, di mata kanannya satu, di mata kirinya satu. Jadi mendengar tidak, melihat pun tidak lagi. Padahal terduduk juga di tempat pengajian. Karena syaitan rupanya telah mengeroyoknya. Syaitan itu banyak, banyak sekali syaitan. Sehingga dia pun tak tahu apa yang disampaikan tadi. Dia pun tak tahu apa yang disampaikan oleh ustaz tadi. Tak tahu lah, tak tahu ujung pangkal. Kalau solat dia pun tak tahu. Sudah 2 atau 3 rakaat ya? Tak tahu. Karena sudah diganggu oleh syaitan. Yang tak teringat di luar solat, teringat dalam solat. Karena syaitan telah berhasil menyesatkannya. Maka mesti sungguh-sungguh takbir, sungguh-sungguh baca Fatihah, sungguh-sungguh baca ayat, sungguh-sungguh rukuk, sungguh-sungguh i'tidal, sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita tak sungguh-sungguh karena semua dah hafal di luar kepala, sehingga tak ada lagi tersisa dalam kepala. Karena kita membacanya tanpa kita memikirkannya, mengingatnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Akhirnya kepala kosong. Maka syaitan datang, kemudian kita bisa merancang di dalam salat. Ini setelah ini saya akan pergi ke sini, saya akan beli barang, di kulkas itu kurang 1, 2, 3, nanti dia bisa membuat perancangan selama salat. Bermakna dia telah disesatkan oleh syaitan selama ia salat. Padahal salat yang 5 menit itulah yang menentukan kehidupan kita. Tapi yang 5 menit itu ia terbuang begitu saja karena telah ia disesatkan oleh syaitan. Jadi berhati-hati, karena rupanya syaitan bersungguh-sungguh menyesatkan kita. Kesungguhan itu kita ketahui melalui sumpah syaitan yang pernah dikemukakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan pula memang tidak akan pernah berhenti di dalam menggoda dan memperdaya manusia. Inilah dia pembahasan tentang syaitan yang bersumpah, dan kita akan mempelajari setiap kandungan dari sumpah syaitan tersebut. Yang pertama sudah diterangkan sebelum ini, yaitu dalam sumpah syaitan akan mengambil sebahagian dari manusia untuk menjadi kelompoknya, golongannya. Sekarang kandungan yang kedua. Kandungan yang kedua ini kita dapatkan dari wala udillannahum. Kata wa di sini adalah waw ataf, melanjutkan, bermakna melanjutkan yang sebelumnya. Sebelumnya tentang sumpah, ini pun juga tentang sumpah. Kalau sebelumnya tentang mengambil sebahagian dari manusia untuk dijadikan golongannya, sekarang pula menyesatkan manusia. Kalau mengambil bermakna manusia ini berapa jumlahnya? Kalau pada hari ini di dunia jumlah manusia 6 miliar. Maka syaitan mengambil. Berapa banyak yang diambil? Banyak sekali. Umat Islam berjumlah di dunia pada hari ini tidak lebih dari 2 miliar saja. Bermakna 4 miliar sudah menjadi golongan syaitan. 4 miliar. Itu yang kafir, betul-betul kafir. Musyrik, betul-betul musyrik. Nah, yang menamakan diri sebagai umat Islam lebih kurang 2 miliar, tapi yang betul-betul beragama Islam tak tahulah entah berapa persen. Karena banyak juga di antara umat Islam yang melakukan perbuatan syirik. Entah berapa persen mungkin yang betul-betul istiqamah di dalam Islam. Jadi rupanya sudah banyak golongan syaitan ini. Maka jangan ikut mayoritas, karena mayoritas masuk neraka. Karena mayoritas adalah golongan syaitan. Maka dalam surah Yasin disebutkan, apa kata syaitan? Syaitan itu sudah menyesatkan manusia menggunung banyaknya.
Jibillan kathiran afalam takunu ta'qilun. Jibillan dari kata jabal. Jabal itu maknanya gunung. Kalau bukit itu baru batu yang naik sedikit saja dari bumi. Tapi kalau gunung itu batu yang tinggi besar naik dari bumi, menjolok dia ke atas gunung. Dan bukan satu gunung, jibilan kathiran, banyak gunung, bermakna sudah menumpuk manusia disesatkan oleh syaitan. Satu golongan sudah menjadi kelompok syaitan, dan tinggal lagi satu golongan yang tidak dapat. Dan manusia itu dua golongan saja, yaitu golongan yang menjadikan Allah sebagai pelindung, dan satu lagi yang menjadikan syaitan sebagai pelindung. Karena nanti kita akan sebutkan perkataan waliyam min dunillah, wali pelindung selain dari Allah. Bermakna wali itu ada dua, yaitu Allah sebagai wali satu, kemudian syaitan sebagai wali satu lagi. Berwalikan siapa kita? Nah, dua saja. Kalau tidak berwalikan Allah, satu lagi berwalikan syaitan. Maka sebelum ini disebutkan menyembah Allah atau menyembah syaitan. Iyad'una, sebelum ini diterangkan di dalam ayat yang ke-117, wa iyad'una illa syaitanan marida, dan tidaklah yang mereka sembah kecuali syaitan yang durhaka. Semestinya yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala udillannahum, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka. Ini kandungan sumpah yang kedua dari sumpah syaitan, yaitu menyesatkan. Kalau disebut kata menyesatkan, bermakna manusia sebelum tersesat berada di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang benar. Sebelum ini sudah diterangkan, jalan yang benar itulah jalan yang diikuti, yang dijalani oleh orang-orang beriman. Nah, jalan orang yang sesat adalah jalan yang bukan yang ditempuh oleh jalan orang-orang yang beriman. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mereka mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman. Jadi jalan itu ada berapa? Ada dua. Ada jalan yang ditempuh oleh orang-orang beriman, jalan yang benar di atas dasar tauhid, menyampaikan ketujuan yaitu redha Allah dan surga. Dan satu lagi jalan yang salah, jalan yang batil, jalan yang diikuti oleh siapa? Oleh syaitan. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang mengikuti syaitan. Siapa orang-orang yang mengikuti syaitan? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dukun, bomoh, paranormal, siapa lagi yang lain, dan yang sebangsa dengannya. Ini adalah jalan yang sesat. Nah, kalau jalan sesat sampai ke tujuan yang sebenarnya, tujuan sebenarnya adalah surga. Tidak yang golongan kiri ini sampai dia ke neraka jahanam, dan mereka tidak akan dapat lari darinya. Jadi ada dua jalan. Nah, kalau disebut syaitan itu menyesatkan, bermakna menjauhkan manusia dari jalan yang lurus. Kalau manusia itu berada di atas jalan yang lurus, digiring, diseret manusia supaya menempuh jalan yang sesat. Ini maknanya menyesatkan. Maka manusia berada di antara dua persimpangan, yaitu persimpangan ke kanan, jalan yang lurus, dan satu lagi persimpangan kiri, yaitu jalan yang salah. Maka kita dalam surah Al-Fatihah selalu bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan siapa ini? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang pernah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa? Para nabi dan rasul. Bukan jalan yang satu lagi ya Allah, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, dua saja jalan. Maka dalam Al-Quran selalu disebutkan, ini dia jalanku, dan jalan Allah itu adalah jalan yang lurus, dan jangan ikuti jalan yang lain yang membuat kamu menjauh atau tersesat dari jalan yang lurus.
wala udillannahum. Di sini ada 3 kali penekanan, sama seperti sebelum ini. Kalau sebelum ini la attakhidanna, lam taukid, fi'il mudhari, nun taukid. Ini pun juga lam taukid, la udilla, fi'il mudhari. Fi'il mudhari maknanya present continuous tense, continuously, berterusan. Sekarang aku akan menyesatkan, besok aku akan menyesatkan, mau mati dia pun aku akan menyesatkannya. Tidak akan pernah berhenti syaitan dalam menyesatkan. Itu namanya continuously, berterusan, bermakna sungguh-sungguh. Wala udillanna, nun terakhir nun taukid, nun penekanan. Sungguh aku akan sesatkan mereka. Jadi kalau syaitan bersungguh-sungguh, kita tak bersungguh-sungguh, memang kalah. Dan buktinya sudah banyak yang kalah. Dan kita pula tak mau kalah. Nah, kita yang hadir ni insya-Allah dengan nampak syaitan ni bersumpah, maka kita pun selalu memperbaharui iman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan tetap memperbaharui ini, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambahkan kekuatan ke atas kekuatan yang sudah ada pada kita untuk menghadapi syaitan. Kalau dapatlah kita diberi kekuatan iman seperti Umar bin Khattab, ini beruntung sekali. Apa sebab? Sebab kalau Umar itu berjalan di satu jalan, maka syaitan tak berani berjalan di situ. Syaitan akan cari jalan yang lain. Ini jalan ditempuh Umar ini, cari jalan lain. Tapi kalau orang-orang yang memang mungkin akan disesatkan, maka di mana dia jalan, di situ syaitan berada. Berarti kita mesti terus menambah kekuatan iman, sehingga syaitan nanti akan berputus asa di dalam menggoda kita, memperdaya kita, menyesatkan kita. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Ini kandungan sumpah yang ketiga, yaitu dan sungguh aku akan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Umanniyannahum, al-amani, umniya. Ini angan-angan kosong. Apa angan-angan kosong? Perkara yang tidak akan mungkin menjadi kenyataan. Apa yang tak akan mungkin menjadi kenyataan? Yang tak akan mungkin menjadi kenyataan adalah apa-apa yang tidak diperkenankan oleh Allah, yang tidak akan diperkenankan oleh Allah, karena Allah memurkai apa yang dilakukan oleh manusia itu, maka Allah pada akhirnya akan menghancurkan, membinasakan, mencelakakan orang tersebut. Umpamanya apa kata syaitan? Kamu ambil ini sistem bagus, padahal sistem itu sistem kebendaan, sistem kekufuran. Ini sistem kapitalisme, ini sistem sosialisme, ini sistem komunisme. Ini sistem ini bisa membawa kepada kemajuan. Nanti kamu akan dapat harta benda banyak. Kalau kamu dapat harta benda banyak, maka kamu nanti akan bahagia, kamu akan senang, kamu akan nyaman, kamu akan damai. Kata syaitan, jalankan sistem ini, sistem sekularisme. Kita pula karena ingin bahagia, ingin dapatkan kebaikan banyak, akhirnya diambil sistem syaitan, padahal itu hanyalah angan-angan belaka, angan-angan yang tak mungkin menjadi kenyataan. Karena kesenangan, kebahagiaan bukan berdasarkan kebendaan. Karena buktinya ramai orang yang memiliki harta benda yang banyak tapi tak bahagia. Andaikan bahagia itu diukur dari harta benda, semakin banyak harta benda, semakin bahagia. Tapi malah ramai orang karena harta bendanya, dia menjadi sengsara. Tapi itulah dia angan-angan yang dibangkitkan oleh syaitan pada sebahagian manusia. Akhirnya manusia berlomba mencari kebendaan.
Sistem politik yang diatur, sistem politik kebendaan. Ekonomi yang dibuat, ekonomi kebendaan. Sosial, disusun pula nilai-nilainya adalah sosial kebendaan. Kemasyarakatan berdasarkan kebendaan. Akhirnya manusia tenggelam dalam alam kebendaan, dalam sistem kebendaan. Akhirnya individu menjadi individu yang angkuh. Keluarga bercerai-berai karena berdasarkan kepentingan kebendaan. Ketika tak dapat lagi kebendaan dari pasangan, berakhir rumah tangga. Kemudian masyarakat juga demikian, perlombaan kebendaan. Hancur masyarakat. Dapat peradaban? Tidak dapat peradaban, karena manusia mengejar kebendaan. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Apa yang kita dapat sekarang ini? Dari fahaman kebendaan yang diangan-angankan oleh syaitan kepada manusia, penjajahan, kezaliman, penindasan. Hancur sudah rumah tangga, hancur sudah masyarakat dan bangsa. Ini adalah hasil dari angan-angan yang dibangkitkan oleh syaitan pada sebahagian manusia, dipropagandakan oleh manusia, dipropagandakan oleh syaitan, kemudian manusianya pun ikut mempropagandakan. Akhirnya semua menerima demokrasi. Akhirnya manusia menjadi crazy. Tahu crazy? Tak tahu tak apalah, karena ini adalah propaganda syaitan. Akhirnya manusia seperti apa? Seperti hewan di hutan rimba. Tidak ada hukum yang ditegakkan, yang kuat memangsa yang lemah. Ini karena fahaman kebendaan. Kalaulah ada keimanan kepada Allah, kemudian dengan keimanan tersebut ia menjalankan hukum Allah, kalau dia tak jalankan, dia akan disiksa di dunia ini dan di akhirat nanti. Akhirnya karena dia takut, karena keimanan itu melahirkan ketakutan, karena dia takut, akhirnya dia tegakkan hukum Allah, maka manusia pun mendapatkan keamanan, kenyamanan, ketenangan. Akhirnya hidup yang bahagia, penuh kebaikan didapatkan. Tapi ramai manusia tidak memahami perkara ini. Apa sebab? Sebab syaitan telah wala umanniyannahum, dan sungguh aku telah membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Dan ramailah di antara kita ini tak percaya lagi kepada sistem yang telah Allah turunkan, sistem yang syaitan sampaikan yang dia percayai. Oh sedih. Namanya bukan main bagusnya, namanya Muhammad pula lagi. Namanya nama Nabi, tapi perangainya wala amurannahum, dan sungguh aku akan menyuruh mereka. Ini suruhan pula. Kalau tadi membangkitkan angan-angan, sehingga dalam fikiran manusia itu angan-angan saja. Angan-angan mau kalau sudah kaya nanti bahagia, rupanya tidak. Angan-angan kalau berumah tangga dapatlah sakinah, mawaddah, warahmah, rupanya tidak. Angan-angan kalau nanti berbangsa, bangsanya menjadi bangsa yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur, rupanya tidak. Angan-angan seperti yang kita sebut tadi, yaitu keinginan-keinginan yang tidak akan mungkin sampai kepada kenyataan. Yang sampai kepada kenyataan adalah seperti yang Allah kehendaki. Seperti apa yang Allah kehendaki, maka seperti itu yang akan menjadi kenyataan. Tak percaya? Percaya sajalah, karena ini adalah ayat Al-Quran. Karena ramai yang tak percaya, mencoba-coba, akhirnya habis umur untuk mencoba, habis generasi untuk mencoba. Apa hasilnya? Tak ada hasilnya. Kecewa. Daripada kecewa nanti, lebih baik sekarang ini berubah sikap. Ini dia Al-Quran sebagai petunjuk. Jangan terperangkap kepada
kepada penyesatan yang dilakukan oleh syaitan. Dan syaitan pula pada hari ini bukan hanya dari kalangan bangsa jin. Syaitan pada hari ini juga dari kalangan bangsa manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Dan sungguh aku akan memerintahkan mereka. Apa yang syaitan perintahkan? Fala yubattikunna adzanal an'am, yaitu supaya manusia itu memotong telinga binatang ternak. Apa maknanya ini? Ini menerangkan tentang ajaran atau budaya yang berlaku pada masa jahiliyah dahulu. Ada tradisi pada masa jahiliyah, kalau unta betina itu dia melahirkan anak 5 kali, dan 5 kali melahirkan anak, kemudian anak yang kelima itu adalah jantan, maka ini unta betina ini banyak manfaatnya ini. Maka lahir kepercayaan, yaitu unta betina ini mesti dipotong telinganya, sebab dia sudah banyak memberikan manfaat, sudah 5 melahirkan, dan terakhir pula jantan. Kalau sudah dipotong telinganya, itu tidak boleh ditunggangi lagi, tak boleh. Untuk membawa barang tak boleh, diperah susunya tak boleh, dipekerjakan tak boleh. Jadi dibiarkan saja di padang rumput, dipersilahkan makan, minum dan seterusnya. Dan unta betina yang seperti itu dijadikan persembahan untuk berhala. Ini kan berarti syirik. Itu yang diperintahkan oleh syaitan supaya dibuat oleh manusia. Dan rupanya ada manusia yang mengikuti suruhan syaitan itu. Ada lahir nih anaknya yang kelima jantan ini, maka kita potong telinga. Begitu juga kadang-kadang pada sebahagian manusia ini. Macam-macam yang diperintahkan syaitan kepadanya, maka dia pun mengikutinya. Lihatlah kejadian di tengah masyarakat, banyak sekali. Apa yang diperintahkan syaitan, dia buat. Gali kubur, digali kubur. Makan daging mayat dalam kubur, dimakan daging mayat di dalam kubur. Lihat, padahal tidak ada yang seperti itu diperintahkan, tapi dia buat. Meskipun tidak masuk akal, tak masuk akal pun dia buat, karena sudah tenggelam di dalam kepatuhan kepada syaitan. Dan masih banyak lagi yang lain. Dia bermimpi, apa yang diperintahkan di dalam mimpi itu dilakukannya. Wahai fulan, nampak dalam mimpi itu dia berjubah putih, janggutnya panjang, pakai tongkat, di tangan kanan tasbih, di tangan kiri. Hei fulan, kalau kamu bangun nanti, lihat di bawah bantalmu ada keris. Dia tak ada punya keris apa-apa. Tiba-tiba dia bangun, ditengok di bawah bantal ada keris. Malam berikutnya mimpi lagi. Wahai fulan, kamu sudah dapati keris itu, maka mandikanlah ia dengan air 7 masjid. Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Akramun Nas, Masjid Haram. Mandikan ia pada malam Jumat. Wala amurannahum, sungguh aku akan perintahkan mereka. Maka dia pun mengikuti perintah syaitan. Dia pergi ke masjid 7 masjid, maka dia mandikan malam Jumat seperti yang diperintahkan. Dah berarti sudah tunduk dan patuh kepada syaitan. Tunduk dan patuh kepada syaitan bermakna tidak lagi tunduk dan patuh kepada Allah, karena dua perkara yang bertentangan, tidak sama. Begitu jugalah pada hari ini. Jadi pada masa dahulu syaitan memerintah, diikuti. Pada sekarang pun syaitan diperintah pun diikuti pula. Sudah kamu lakukan, sudah kamu akan mendapatkan keistimewaan. Maka tiba-tiba saja dia pandai mengobati penyakit. Tak ada dia belajar, pandai dia jadi mengobati penyakit.
dipegangnya sudah sembuh penyakit. Atau orang itu tak cerita apa-apa, bapak penyakit apa ini ya, maka yang datang pula, woi pandai dia, tak ada kita cerita apa-apa dia tahu penyakit. Dokter saja mesti ambil darah terlebih dahulu baru tahu penyakit. Dia ni tak ada ambil apa-apa, langsung tahu penyakit. Oh hebatlah dia. Dia tak tahu siapa yang memberitahukan ke dukun itu, syaitan, karena dia telah menjalin hubungan dengan syaitan. Kepercayaan kepada selain Allah, itu makna kandungan sumpah syaitan ini. Kononnya kalau sudah dipotong telinga binatang ternak itu, maka itu adalah kebaikan baginya. Bukan, itu kepercayaan yang salah, sesat. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan sungguh aku akan perintahkan kepada mereka untuk merubah ciptaan Allah. Dan memang sebahagian dari manusia merubah ciptaan Allah. Ini ulama tafsir panjang membahaskannya. Kita ambil yang paling populer saja yang diterangkan oleh ulama tafsir, yaitu ciptaan Allah yang dirubah oleh manusia disebabkan karena suruhan syaitan kepadanya adalah merubah fitrah Allah. Karena manusia diciptakan di atas fitrah tersebut. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Setiap yang lahir dalam keadaan fitrah, tetapi ada yang merubahnya. Kalau di atas fitrah bermakna beragama Islam, tetapi ada orang tua yang merubahnya sehingga anaknya yang beragama Islam itu menjadi agama Yahudi, menjadi agama Nasrani, menjadi Majusi. Telah merubah fitrah anak dari iman kepada syirik. Karena orang Yahudi syirik, mengatakan Allah memiliki anak Allah Uzair. Kata orang Nasrani, Allah juga memiliki anak Allah Nabi Isa. Kata orang Majusi pun juga begitu. Di sana ada kuasa selain Allah, yaitu api. Majusi ini penyembah api. Akhirnya fitrah manusia yang menyembah Allah telah dirubah. Siapa yang merubah? Dua orang tua. Jadi syaitan itu menyuruh kedua orang tua untuk merubah anaknya, untuk merubah ciptaan Allah yang ada pada anaknya, yaitu fitrah yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan, menasranikan, memajusikan. Berubah ciptaan Allah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka tegakkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Kalau mau menegakkan wajah diri pada agama yang lurus, terjaga fitrah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, yaitu fitrah Allah yang di atas fitrah itu manusia diciptakan oleh Allah. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan, pergantian bagi ciptaan Allah, tapi ada juga yang merubahnya. Siapa yang merubahnya? Yang disuruh oleh syaitan untuk merubahnya. Akhirnya dia pun merubah. Akhirnya anaknya pun menjadi menyekutukan Allah. Wa may yattakhidhish syaitana waliya, dan barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung. Ini ayat ini memberikan penekanan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Kalau syaitan bersumpah menyesatkan manusia, kemudian manusia itu pula menjadi tersesat disebabkan karena syaitan, maka bermakna manusia itu telah menjadikan syaitan yang menyesatkannya itu sebagai pelindungnya, sebagai penolongnya. Syaitan pula ketika menyesatkan, dia tidak akan mungkin mengatakan saya menyesatkan kamu sehingga kamu sengsara. Enggak. Syaitan akan mengatakan mari sini bersama denganku, kamu akan senang. Sama seperti kepada Nabi Adam dahulu. Apakah syaitan mengatakan kepada Nabi Adam, "Hei Adam, mau tak kutunjukkan kepadamu yang membuat kamu keluar dari surga ini?" Begitu? Enggak. "Wahai Adam, mau tak kutunjukkan kepadamu
yang membuat kamu akan berdiam dalam surga ini selama-lamanya. Siapa yang tak ingin berdiam dalam surga selama-lamanya? Terpedaya. Rupanya syaitan memasukkan racunnya. Racunnya, dekati pohon ini, pohon yang dilarang. Nabi Adam mendekati dan memakan buahnya. Begitu juga lah pada hari ini kita disesatkan dengan perkara yang nampak indah, nampak mewah, nampak meriah dan lain sebagainya. Rupanya dalam masa yang sama, dalam waktu yang sama, racun yang disebarkannya. Kita tidak menyadarinya. Nah, barang siapa yang mengambil syaitan menjadi pelindung min dunillah, selain dari Allah. Sebenarnya kata min dunillah ini ada sebagai penekanan. Tanpa min dunillah pun orang pun sudah faham, yaitu barang siapa yang mengambil syaitan sebagai pelindung, pasti dalam waktu yang sama tidak akan mungkin mengambil Allah sebagai pelindung. Tapi diterangkan juga min dunillah, selain dari Allah. Penegasan bermakna dua bersatu. Kalau ada orang yang mengambil Allah sebagai pelindung, dalam waktu yang sama juga mengambil syaitan sebagai pelindung, tak akan mungkin. Kalau tidak mengambil syaitan sebagai pelindung, berarti mengambil Allah sebagai pelindung. Kalau mengambil Allah sebagai pelindung, berarti tidak akan mungkin mengambil syaitan sebagai pelindung. Satu di antara dua. Karena tidak akan mungkin kebenaran dengan kebatilan bersatu sekali, tidak akan mungkin. Kalau mengambil syaitan sebagai pelindung, tunduk dan patuh kepada syaitan, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh telah merugi dengan kerugian yang nyata. Rugi, apa makna rugi? Rugi, tidak beruntung. Tidak beruntung. Selalu sudah kita sebutkan sebelum ini, bahwasanya kalau disebut kata rugi bermakna modal yang ada itu berkurang atau habis. Modal 1 juta umpamanya, modal 1 juta, kemudian berdagang dapatlah 1.200.000, untung atau rugi? Untung. Modal 1 juta, berdagang dapat juga 1 juta, untung atau rugi? Pulang modal. Modal 1 juta, berdagang hanya dapat kembali 800.000 saja, untung atau rugi? Rugi. Rugi berapa? 200.000. Modal 1 juta, 1 juta pun habis, untung atau rugi? Rugi. Rugi berapa? Rugi 1 juta. Kalau disebut sini merugi, bermakna kita punya modal yang susut dan mungkin modal itu habis. Apa modal kita? Modal kita itu adalah fitrah. Karena setiap manusia yang lahir dalam keadaan fitrah. Tapi ketika telah disesatkan oleh syaitan, fitrah itu habis. Karena telah diganti dengan kekufuran dan kesesatan. Itu kerugian. Andaikan lahir dalam keadaan fitrah, dipelihara fitrah, kemudian mati dalam keadaan fitrah itu, tak ada buat apa-apa. Seperti anak kecil umpamanya, mati tak ada buat apa-apa, masuk dalam surga. Lahir dalam keadaan fitrah, ada peluang masuk surga, tapi rupanya telah melakukan kesesatan seperti yang dikehendaki oleh syaitan. Akhirnya dia telah merugi, bermakna fitrahnya itu telah dia kalahkan. Maka dia pun yang semestinya bisa masuk surga, sekarang tak dapat lagi masuk surga, masuk neraka. Itu maknanya kerugian. Apalagi kalau Allah menambahnya pula dengan siksaan di dunia, dah merugi. Bukannya kebaikan didapatkan, tetapi keburukan. Bukannya nikmat kesenangan, tetapi adalah azab dan siksaan. Ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan menjanjikan kepada mereka dan juga membangkitkan angan-angan kepada mereka. Ini diulang sekali lagi untuk apa? Untuk penekanan. Karena mau menerangkan perkara yang baru. Apa perkara baru yang Allah ingin sampaikan? Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tidaklah yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan. Tipuan. Ini perkara yang baru. Kalau disebut tipuan, bermakna tidak yang sebenarnya.
nampak indah di kata-kata, tetapi sebenarnya kandungannya kosong. Tipuan, umpamanya lagi pandangan mata kita ni kadang-kadang tertipu. Dari jauh nampak seperti genangan air, kita pula haus, dahaga, mau minum, kejar genangan air. Setelah didekati, rupanya tidak ada apa-apa. Ini yang kita sebut sebagai apa? Fata morgana, tipuan. Nampak dari jauh, oh genangan air, rupanya tidak. Oh ini membawa kepada kebahagiaan, rupanya tidak. Itulah dia yang dijanjikan oleh syaitan. Bermakna orang yang mengikuti syaitan adalah orang yang tertipu. Kalau orang yang tertipu bagaimana pada akhirnya nanti? Kecewa. Dan di akhirat memang kecewa betul, karena dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka mereka yang disesatkan oleh syaitan di dalam neraka akan mencela syaitan. Wahai syaitan, mengapa kamu sesatkan aku sehingga aku berada dalam neraka ini? Syaitan pula pandai menjawab, mengapa kamu mau disesatkan ketika di dunia dahulu? Syaitan tak mau juga dipersalahkan, maka dia melepaskan diri. Kalau kamu tak mengikuti, kan tak jadi sampai di sini. Karena ada satu lagi kelompok yang sama denganmu sebagai bangsa manusia juga, tapi tak mau mengikutiku, maka dia berada di sana, di surga. Maka tanggunglah sendiri akibat dari perbuatanmu mengikutiku dahulu ketika di dunia. Macam mana kira-kira kalau syaitan mengatakan seperti itu kepada kita? Janganlah kepada kita lah, kepada manusia yang berada dalam neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkanlah dari orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Oh, sangat pedih sekali hati. Gara-gara kamu aku jadi di sini. Dia pula menjawab, mengapa kamu ikuti aku? Sudah, kan pedih kita dibuatnya. Maka jangan sampai seperti itu. Bagaimana kesudahan? Ulaika ma'wahum, mereka itu tempat kediaman mereka jahannam, neraka jahannam. Wala yajiduna anha mahisa. Ujung ayat, wala yajiduna anha mahisa, mereka tidak mendapatkan tempat lari. Kalau disebut tak ada tempat lari, bermakna mereka itu di dalam neraka lari untuk meninggalkan neraka, tapi tempat lari tak ada. Jadi lari ke sana, lari ke sini. Kemana mereka lari? Ke tepi neraka. Karena disebutkan dalam ayat yang lain, kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha. Setiap kali mereka mau keluar dari neraka, dikembalikan ke dalamnya. Tak ada tempat lari. Itulah kesudahan orang-orang yang telah menjadi korban penyesatan syaitan. Mengapa berhasil menjadi korban syaitan? Disebabkan karena tidak berbekal cukup ketika di dunia. Bekal cukup ketika di dunia adalah bersama dengan Allah, sehingga Allah memberikan keikhlasan, dan syaitan tidak akan dapat menipu, memperdaya, menyesatkan orang-orang yang telah diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.